kemitraan yang baik. Ada kadang-kadang nggak confirm langsung bet. Lah inilah yang harus kita benahi bersama kemitraan dengan. Demikian juga kami dengan pemerintah daerah. Karena kami bermitra, walaupun pada pilkada kemarin kami dalam posisi yang berbeda. Mohon maaf Pak Sukirman. Kami dalam posisi dukungan yang berbeda. Tetapi ketika pilkada itu sudah selesai, ya kita bersama-sama membangun Kabupaten Pekalongan. Biar bagaimana? Biar maju. Saya pikir kita sepakat Kabupaten Pekalongan biar maju, dan kita nggak ikhlas kalau Kabupaten Pekalongan ini mengalami kemunduran. Untuk maju ini harus bersama-sama Pak. Tidak bisa dilakukan oleh Pak PLT sendirian, tidak bisa. Tidak bisa dilakukan oleh lembaga DPRD sendirian, tidak bisa. Tentu harus bersama-sama. Ada Pak Kapolres, ada Pak Dandim, ada Pak Sekda, ada DPRD, ada apa? Saling sinergi, ada media. Ada media, ini sangat dominan sekali. Sama-sama membangun, sama-sama bahkan memberi masukan. Pak, jalan sebelah sana belum tersentuh sama sekali. Barangkali di data PU kesingsal misalkan, atau tidak tertulis. Ini biar dimasukkan dan lain sebagainya. Kemudian saya sebenarnya sudah berembuk dengan Pak Supri selaku Konwinfo, berencana ingin menggelar acara seperti ini Pak PLT di bulan Mei, Pak Konwinfo. Sedang berembuk, malah didahului. Namanya kita satu rasa ini, instingnya sama, pingin ketemu jane, pingin ketemu, bersilaturahmi, sepakat dengan Pak PLT tadi tidak harus secara formal, karena silaturahmi itu lebih enaknya ya duduk bersilah sambil mangan mie, kira-kira gitu, ya kan? Lebih nyaman, lebih bersahabat, lebih kekeluargaan. Inilah yang namanya mitra. Mitra itu tidak harus, saya bermitra dengan pemerintah daerah, tidak harus menjilat. Mendukung itu tidak harus menjilat. Mengingatkan itu mendukung. Mengingatkan itu mendukung. Ketika ada hal-hal yang kurang atau membahayakan, kita ingatkan. Ini kalau diteruskan mungkin dana kita nggak terkonsentrasi pada kepentingan pengentasan kemiskinan misalkan. Itu kita mengingatkan. Karena saya sepakat dengan Pak PLT dan kita sudah melakukan konsultasi dengan pimpinan DPRD bersama Pak PLT dan Pak Sekda, bahwa konsentrasi kita mulai pada infrastruktur, CQ, atau terkhusus pada penanganan jalan dan pengentasan kemiskinan. Karena ini target kita bersama, PR kita bersama, bahkan PR besar, termasuk dengan UHC yang ada itu adalah bagian dari pengentasan kemiskinan. Gedung DPRD yang dialihkan ke kegiatan untuk peningkatan jalan. Kenapa dulu ada usulan untuk penambahan UHC, kita belum setuju. Bukan berarti tidak setuju dengan pengentasan kemiskinan, tetapi validasi data yang ada di antara Dinas Kesehatan dengan BPJS Kesehatan. Ini perlu ada sinkronisasi lagi. Banyak para pengusaha yang belum mendaftarkan karyawannya atau tenaga kerjanya untuk didaftarkan menjadi atau bagian dari BPJS Kesehatan. Ini masih menjadi tanggungan Pemda. Kan kasihan Pemdanya. Padahal dia punya kewajiban secara undang-undang bahwa dunia tenaga kerja atau para pengusaha itu wajib mendaftarkan para karyawannya untuk mendapatkan kartu BPJS Kesehatan beserta hak tanggungannya ibu dan bapaknya. Dengan seperti itu nanti ada pemilahan, validasi data, maka beban pemerintah daerah akan terkurangi banyak. Yang sementara ini dianggarkan 73 miliar masih kedodoran, akan bisa ditekan sampai dengan 50 miliar jika validasi data itu terpenuhi. Kemudian masih ada orang-orang yang berpenghasilan cukup menengah ke atas masih ikut di BPJS yang ditanggung oleh pemerintah daerah. Padahal dia sudah bisa
mandiri BPJS-nya. Lah ini kita dorong, nanti kita pilah, dengan seperti itu akan semakin kecil. Sehingga ya dengan seperti itu gedung DPRD ini setuju jika dialihkannya untuk pembangunan jalan. Kita langsung menunjuk pembangunan jalan, bukan untuk yang lain, pembangunan jalan. Apa artinya gedung DPRD kita mewah, saya berangkat dari rumah jeglong-jeglong, kan gitu. Kalau dari rumah saya jeglong, saya kelingannya Pak Sekda ini. Lah kita sepakat sama Pak Sekda supaya untuk jalannya itu diperbaiki. Saya matur sama Pak PLT, masyarakat awam menilai sebuah daerah itu maju atau tidak itu pada jalan. Kalau infrastruktur masih luas, karena infrastruktur itu pembangunan gedung juga infrastruktur. Tapi kalau jalan itu tolok ukur utama. Apalagi lebaran kemarin ketika orang mudik ingin melihat kampungnya perubahannya seperti apa, ini diukur dari perbaikan jalannya. Wih, Kabupaten Pekalongan maju gitu, jalannya api. Wes masalah jerone pria orang ngerti sebenarnya jalannya api sih. Kan begitu. Apalagi di dalamnya lebih bagus. Jadi kesan pertama begitu menggoda, selanjutnya lebih bagus lagi melihat manajemennya, kemudian diimbangi dengan yang lain, soal pengentasan kemiskinan juga yang lainnya. Ini kita sepakat begitu, sehingga DPRD Kabupaten Pekalongan tahun 2026 ini anggarannya digeser. Kemudian kita sepakat kapan akan dibangun. Saya nawar 2027 Pak Sekda. Ora sanggup sik nggo dalan. Ora apa-apa. 2008 piye? Ya wis sepakat 2028. Ya Pak Sekda ya. Sehingga kita 2008 itu baru dianggarkan, Pak. Ya. Jadi 2028, 2027 kita masih ngalah untuk pembangunan jalan. 2028 baru nanti dianggarkan. Jadi kita ngekos di belakang masjid itu masih 2 tahun lagi, Pak. Jadi mohon maaf kalau jenengan ke tempat saya gedung DPRD masih umpel-umpelan, ya dimaklumi lah, kira-kira begitu ya. Itu setiap tahun harus perpanjangan. Boro-boro diperpanjang sama Pak PLT. Ini nggak diperpanjang kita mau ngantor di mana? Kira-kira begitu. Jadi ini untuk sebagai informasi sehingga silaturahmi kondusivitas pada hari ini biar tidak ada misinformasi, miskomunikasi, keran-keran komunikasi kita buka, komunikasi dengan media, komunikasi dengan publik kita buka semua. Kemarin ada teman-teman Mas Fajari CS, ada asosiasi transparansi, saya setuju itu. Neng perlu dipahami, transparansi itu bukan berarti telanjang bulat. Nek telanjang bulat mungkin Mas Sony sing paling seneng. Transparansi itu yo ono sing ditutupi ra ketang sithik-sithik kan gitu. Nek dibuka kabeh yo. Ya, tujuan seperti itu nggih. Transparansi artinya kan gitu. Transparan. Rada ada sing vital-vital kan yang ditutupi. Kira-kira begitu. Kalau ada undang-undang informasi keterbukaan publik ya, tetapi ada juga undang-undang perlindungan data pribadi. Kalau pers jelas ya, Undang-Undang Nomor 40 tahun 99 itu tentang pers. Kemudian ITE yang terbaru reviewnya kan nomor 1 tahun 2024. Itu tentu juga semua diakomodir dalam bermedsos dan bermedia. Tetapi sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas partisipasi dari teman-teman media selama ini yang menurut saya sudah cukup bagus, hanya saling sinergi lebih erat ya, saling mengingatkan. Sejenenge mitra itu saling mengingatkan. Saling mengingatkan, demikian juga kita yang perlu diingatkan. Kita juga selalu berdoa bersama agar Kabupaten Pekalongan beberapa ujian yang dilalui ini bisa terlewati dengan baik.
bisa segera kondusif dan semuanya dalam kondisi baik-baik saja, semuanya dalam kondisi sehat-sehat saja, sehingga kata kunci di dalam kondusivitas kemajuan daerah itu adalah kondusif. Tidak bisa kita maju kalau daerahnya tidak kondusif. Contoh tadi yang disampaikan Pak Dandim, geopolitik tadi, perang antar Iran dengan Amerika maupun Israel, yang walaupun sudah ada gencatan senjata pun masih suasana masih menegangkan. Tidak mungkin bangun. Tidak mungkin bangun. Kita di DPRD walaupun warna-warni, ada merah, kuning, hijau, abu-abu nggak ada kalau abu-abu. Jadi jelas warnanya itu antara merah, kuning, hijau, apalagi biru. Pada waktu pemilu kita bersaing, tetapi kita masuk gedung DPR berlantik, ya kita bersanding. Untuk apa? Untuk kemajuan Kabupaten Pekalongan. Sikut-sikutan aneh nanti Pak, 5 tahun lagi 2029. Gitu. Kan begitu Pak. Saya dengan Pak Kerman kemarin pilkada berkompetisi, berbeda. Tetapi setelah pelantikan, ya bersatu bersama-sama. Masa sikut-sikutan terus Pak? Kesel Pak. 2029 nanti kita bisa berbeda pendapat. Kalau pemilunya tidak diundur, kalau diundur ya alhamdulillah DPRD ada tambahan 2,5 tahun. Kan kira-kira begitu Pak ya. Jadi begitu. Jadi saya mohon walaupun teman-teman ini ya profesional di dalam menjalankan sebuah aktivitas menjadi wartawan media, tetapi hubungan kita, kekeluargaan kita jangan sampai putus. Jujur kita akui 45 DPRD tentu banyak salah dan dosa. Yang namanya manusia kan kira-kira begitu. Mesti ada salah dan dosa. Nek dibelajati satu-satu ya ketemu kabeh. Mesti kan ya? Ada yang persoalan pribadi, ada yang persoalan macam-macam. Tetapi itu kita anggap sebagai hal yang sebuah kewajaran, karena personal itu kan kadang harus dipisah dengan profesionalitas kita sebagai lembaga, sehingga kita tetap mikul dhuwur mendem jeruh, mengangkat derajat kita sebagai lembaga DPRD, dan bisa selalu bersinergi membangun Kabupaten Pekalongan secara periodik dari hari ke hari, dari tahun ke tahun. Alhamdulillah saya secara pribadi sudah 5 periode Pak Kapolres, Pak Dandim, jana ya wis sungkan di Kabupaten Pekalongan lagi. Tetapi ketika mencoba ke provinsi gagal Pak Kapolres. Jadi kalah dengan Pak Sukirman, Pak PLT. Jadi Anda belum beruntung. Jadi mau tidak mau ya harus di DPRD Kabupaten Pekalongan. Penuh dinamika, mulai dari kantor yang di sebelah Ponolawen yang sekarang dikontrak oleh bakso Tikoti, kemudian berpindah ke sini dari tahun 99 itu ya sampai dengan sekarang. Jadi dinamika kabupaten saya selalu mengikuti seperti itu, walaupun kejadian yang ini baru kali pertama ini. Dulu pernah pasca pilkada ada kejadian yang kurang mengenakan, tapi alhamdulillah sudah selesai dengan baik. Untuk itu ini juga harapannya begitu. Situasi menegangkan seperti ini tidak usah berlarut-larut. Biarlah secara hukum, berproses secara hukum, tetapi kita peningkatan secara publik pelayanan harus kita tingkatkan secara bersama-sama. PR-nya adalah pengentasan kemiskinan, UHC, berobat, bagaimana pelayanan di rumah sakit ini maksimal, jalan-jalan dibenahi, walaupun kemampuan kita dalam kondisi terbatas sekali. Kalau dihitung secara real, 1 tahun itu kebutuhan kita untuk membangun jalan itu minimal 150 miliar, minimal itu. Sedangkan alokasi anggaran kita sangat minim karena harus diurusi banyak sana sini. Dan alhamdulillah Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 perintahnya adalah 5 tahun dari sejak diundangkan tahun 2027 nanti paling akhir alokasi infrastruktur itu harus 40%. Itu perintah undang-undang. Sehingga sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Pak PLT, tahun depan adalah tahun infrastruktur.
betul itu. Karena kita mau tidak mau harus 40% terkhusus untuk pembangunan jalan. Dulu pernah ada wacana sampai pembangunan jalan itu bagaimana kalau menggunakan pola pinjaman daerah dengan BPD atau dengan kementerian waktu itu, tapi masih pro kontra sehingga dibatalkan. Tidak ada salahnya juga itu mulai dirumuskan lagi di tahun berikutnya, tetapi masa jabatan kepala daerah ini karena itu tidak boleh melampaui masa jabatan kepala daerah. Di tempat lain itu terjadi digerukkan 2 kali pinjaman, Pak. Pinjaman sama kasusnya. Bu Sumarni waktu itu malu karena banyak jalan. Nek sini kan tanami pisang ya. Di sana itu tidak tanam pisang, jalan yang berlubang dikasih bibit lele, Pak. Dikasih bibit lele, dikasih spanduk. Akhirnya Pak Ibu Sumarni malu, sudah aku tak golek utangan ke BBD 200 miliar tahap pertama, 2 tahun selesai pinjamannya. Dalannya dicor, kemudian disambung untuk yang kedua. Itu dilakukan seperti itu. Tapi tidak ada salahnya kita mencoba dulu dengan kemampuan keuangan yang ada ini untuk melakukan penanganan jalan di Kabupaten Pekalongan. Dulu ada juga program bantuan aspal ke desa-desa. Sekarang regulasinya agak rumit, itu harus melalui hibah dan lain sebagainya. Ini juga menjadi pertimbangan lagi. PR ini menjadi PR kita bersama. Tolong rekan-rekan media bersama-sama menjaga. Jadi yo tulunglah mitra yo saling ngelike, kita juga diingatkan apa adanya disampaikan sehingga ketika perlu dikonfirmasi kira-kira jalan ini kapan akan dibangun. Mungkin perencanaannya dari PU sudah kapan, jangan sampai sudah dianggarkan seperti dulu di Desa Werdi sudah dianggarkan tahun ini tapi diviralkan terus oleh salah satu masyarakat walaupun tahun ini sudah dianggarkan. Alhamdulillah tertangani dengan baik, walaupun saya paham istilah sekarang no viral no justice, no viral no budget. Nah orang diviralkan orang dianggarkan ya saya tahu itu, tetapi karena keterbatasan sebuah anggaran, ibaratnya kita bernafas dalam sebuah keterbatasan. Merono angel, instruksinya terlalu banyak, instruksi dari atas, instruksi ini. Jadi kadang sangat terbatas. Untuk itu saya sangat berterima kasih dengan adanya Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 hubungan keuangan pusat dengan daerah. Perintahnya adalah 40% untuk belanja infrastruktur, kemudian 30% untuk belanja pegawai. Lah ini belanja pegawai harus banyak ditekan ini nantinya. Ini PR-nya Pak Sekda ini untuk ngetak-atik. Walaupun kemarin saya sudah ada bocoran dari kementerian, mungkin ada toleransi sekitar 10% dari 30%. Itu mungkin 33%. Ini regulasinya sedang disusun. Kira-kira seperti itu. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan apresiasi luar biasa untuk teman-teman media, baik cetak, elektronik maupun yang lainnya. Dan hubungan kekeluargaan ini mari kita tingkatkan bersama ke depan. Kami welcome 24 jam, HP saya tidak pernah mati, sudah beberapa tahun tidak pernah ganti. Yang penting jangan sampai menerima seperti yang di Buaran saja ya. Tetapi kita welcome lah untuk itu. Saya mohon maaf kurang lebihnya apabila ada yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sekali ya. Sambutannya sangat luar biasa.